Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mintik lebih semangat buat kontennya. Laras seperti teringat akan sesuatu. Dia pun bertanya, "Kakak kedua, apakah besok aku harus pulang?" "Untuk apa pulang secepat ini? Bersenang-senanglah selama beberapa hari lagi," ujar Aron dengan murah hati. "Hah? Sungguh?" Aron mencubit hidung Laras sambil berkata, "Tentu saja. Adik kesayanganku ini ingin bermain-main di kota A. Jangankan kota A, pergi ke bulan pun akan kakak bawa." Laras tersenyum dengan bahagia, "Aku tidak mau pergi ke bulan. Aku mau hidup di bumi saja." "Apakah kakak kedua baik?" "Baik, cium dulu," ujar Aron sambil menyodorkan wajahnya. Laras tersenyum, kemudian mengecup pipi Aron. Laras sudah terbiasa mencium kakak-kakaknya. Tiba-tiba sebuah tangan menghalangi di antara bibir Laras dan pipi Aron. Bibir Laras belum sempat menyentuh pipi Aron. Laras mengedipkan matanya. Aron menolehkan wajahnya. Dia memandang Askara dengan tatapan kesal. "Airmu," ujar Askara sambil memberikan air mineral. Wajah Askara tampak datar. "Sudah tidak haus," ujar Aron dengan kesal. Askara tidak memaksa. Dia memberikan jus segar kepada Laras. Laras mengambil jus tersebut dengan gerakan perlahan-lahan, kemudian beranjak pergi. Laras tampak kehilangan konsentrasi. Jangan sampai mereka berdua berkelahi di jalan. Sebenarnya Askara bukannya ingin mencari masalah. Dia hanya merasa keberatan dengan tindakan Laras. Askara tidak mengizinkan Laras untuk mencium kakak kandungnya sendiri. Askara langsung berpikir apakah Laras sering mencium kakak-kakaknya di saat dia tidak bisa melihatnya. Api amarah Askara langsung menyulut. Aron juga merasa sangat kesal. Suasana hatinya sangat buruk. Dia ingin segera membawa Laras pulang ke Pulau Benua Barat. Namun, ini bukanlah jalan keluar yang terbaik. Sebaliknya malah akan membuat masalah baru. Aron hanya bisa berusaha bersabar. Dia harus menemani Laras untuk bermain di kota A. Setelah Laras merasa puas bermain-main di kota A, maka kedepannya dia tidak akan meminta untuk datang ke kota A lagi. Waktu tidak akan terbuang seperti ini jika saja mereka bisa langsung memberitahu Laras kalau dia mirip dengan mantan istri Askara. Askara hanya menganggapnya sebagai pengganti. Namun, Laras pasti akan berpikir kalau ketiga kakaknya sengaja memikirkan cara ini untuk memisahkan dirinya dari Askara. Ketiga kakaknya harus menunggu hingga Laras yang mengetahuinya sendiri. Dengan begitu Laras akan percaya. Askara merasa canggung dengan kehadiran Aron di antara mereka. Aron tampak seperti seorang ayah yang tidak tenang melihat putrinya berkencan dengan temannya. Dia takut kalau putrinya akan dimanfaatkan atau disakiti. 1 jam telah berlalu. Aron meminta untuk segera pulang. Kamar Aron bersampingan dengan kamar Laras. Dia mengawasi Laras dengan sangat ketat. Jangan harap Askara bisa menyelinap masuk ke dalam kamar Laras. Apakah Askara tidak marah? Tentu saja dia marah. Askara tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia merindukan kecupan bibir kecil itu. Askara terbangun di tengah malam. Dia membuka pintu kamar, kemudian beranjak keluar. Dia melihat kamar Aron terbuka. Askara hanya bisa berpura-pura berjalan menuju ruang kerja. Wajah Askara tampak sangat kesal dan marah. Pagi telah tiba. Mike menggoreng ikan dan menyajikannya di meja makan. Pada awalnya Aron ingin melarang Prisa untuk memakan ikan ini. Dia juga ingin menyindir Askara kalau ikan di sini tidak sebagus di Pulau Benua Barat. Namun, tiba-tiba wajah Aron tercengang pada saat dia memotong ikan ini. Tulang-tulang ikan telah dibuang. Aron berusaha mencari tulang ikan yang tersisa agar dia memiliki kesempatan untuk menyindir Askara. Siapa sangka, Aron tidak menemukan satu tulang pun yang tertinggal. Dia tidak menemukan satu pun tulang halus yang tertinggal. "Kak, ada apa? Kenapa kamu mengacak-acak ikan itu?" tanya Laras. "Tidak apa-apa," jawab Aron. "Oh."
Laras terbiasa memakan ikan yang tidak bertulang. Dia tidak seperti Aaron yang berpikir terlalu banyak. Laras telah menyelesaikan sarapannya. Dia beranjak ke ruang tengah, kemudian duduk di atas sofa. Aaron menyusul Laras, kemudian duduk di sampingnya. Tidak ada yang seru di sini. Apakah kamu tidak merasa bosan? Aku datang untuk melihat anjing. Kakak, apakah kamu tahu? Askara memiliki seekor anjing yang bisa salto. Ujar Laras dengan senang. Aaron menatap adik kesayangannya dengan tatapan lembut. Laras, apakah kamu percaya dengan ucapan Askara? Askara sedang membohongmu. Laras memandang Askara yang sedang berjalan menghampirinya. Tidak mungkin. Petik 2. Aaron menatap Askara dengan tatapan dingin, kemudian berkata, mana ada anjing yang bisa salto? Dia menggunakan kebohongan itu untuk membohongimu kemari. Askara tidak menjelaskan. Mike berjalan menghampiri sambil berkata, Tuan Askara, anjing yang dititipkan di shelter sudah kembali. Laras tampak sangat senang. Dia menarik tangan Aaron, kemudian berkata, kakak kedua. Dia tidak berbohong. Tapi kamu belum melihat anjing itu bersalto. Ujar Aaron. Hendra berjalan masuk dengan diikuti seekor anjing Chihuahua berwarna putih. Anjing ini tampak sangat menggemaskan. Hendra menatap Aaron sambil tersenyum, tuan muda kedua. Aaron membuang pandangannya. Hendra menatap Laras sambil menyapa, Nona Laras. Halo, jawab Laras sambil berjalan mendekati anjing tersebut. Laras berjongkok dan mengelus anjing tersebut, wah, lucu sekali. Chihuahua sedang mendengar pujian Laras. Dia menggoyangkan ekornya dengan kegirangan. Chihuahua ini memiliki kedua mata dan tubuh yang bulat. Laras mengelus kepala Chihuahua dengan lembut. Wah, anjing ini tidak memilih-milih orang, ujar Laras dengan senang. Wajah Aaron sangat dingin melihat adiknya yang begitu mudah dibohongi. Suruh anjing itu salto. Aku ingin lihat apakah itu benar. Aaron ingin mendengar alasan yang akan Askara ungkapkan. Oh iya, Askara, apakah anjing ini bisa salto? Tanya Laras. Hendra berkata, Ichi, perlihatkan kehebatan saltomu. Anjing ini bernama Ichi. Tampaknya dia mengerti perintah Hendra. Dia menggoyangkan ekornya dengan kegirangan. Laras menatap Ichi dengan tatapan serius. Dia ingin melihat Ichi bersalto. Dia sama sekali tidak pernah melihat anjing yang bisa bersalto. Semua orang menatap ke arah Ichi. Hanya Askara sendiri yang memandang Prisa. Wajah dan raut wajah Prisa yang menggemaskan berhasil menarik perhatian Askara. Guk, guk. Ichi bergonggong, kemudian menendang kaki pendeknya dan membalikkan tubuhnya ke belakang untuk melakukan salto. Laras tercengang hingga membuka mulutnya. Aaron juga tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Ichi tidak berhenti di situ. Dia kembali bersalto hingga 4 kali. Laras sangat terkejut. Dia tersenyum sambil mengelus kepala Ichi. Kamu sangat hebat. Hendra memberikan Ichi makanan anjing sambil berkata, dia sangat ramah dan tidak pernah melukai orang. Dia sangat hebat bersalto. Ini pertama kalinya aku melihat seekor anjing bisa bersalto. Laras menolehkan kepala ke arah Aaron, kemudian berkata, kakak kedua juga pertama kali melihat anjing yang bisa salto. Aaron sangat ingin mempermalukan Askara. Siapa sangka, malah dia yang dipermalukan. Namun, Aaron bisa melihat kalau anjing ini baru berlatih belum lama. Anjing ini bahkan menggoyangkan ekornya saat melihat Laras. Hal ini sangat mustahil. Anjing ini pasti telah dilatih secara khusus. Aaron menatap Askara dengan tatapan tajam. Boleh juga cara yang Askara gunakan. Askara mengacuhkan tatapan Aaron. Dia hanya fokus memandang Laras. Laras mengambil makanan anjing, kemudian menyuapi Ichi. Laras tampak sangat menyukai Ichi. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel Novel Time. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.